Selamat siang Sobat Grid Auto, ketemu lagi dengan saya Adiwira Branggono. Nah, jadi kali ini kalian modifikasi. Sebenarnya kan kami udah janjiin nih, ada motor Satria roda 3 yang bikin dari Erwin Development, punyanya Pak Rubianto. Jadi untuk cerita dikit aja, Erwin Development ini dia salah satu modifikator untuk motor roda 3 atau track gitu ya. Nah, itu dengan produknya yang bernama Infarunner, itu udah dapat izin dari kementerian lah, udah dapat bahasanya udah teruji lah ya gitu. Nah, kali ini nih kita akan nyobain motor yang biasanya kan matic ya atau bebek dibikin roda 3. Kali ini nih si jagoan balap. Oke, nah ini untuk Suzuki Satria yang satu ini dia dibikin namanya Delta Track. Delta Track itu motor roda 2-nya ada di bagian belakang. Kalau roda 2 ada di depan namanya reverse track. Nah, untuk Delta Track bikinan Erwin Development ini terbilang spesial karena apa? Sudah memakai teknologi diferensial sama kayak seperti mobil-mobil yang dipakai untuk mobil off-road gitu ya, 4WD. Jadi pergerakan kedua roda itu bisa berbeda ketika misalkan menghadapi belokan ataupun apa namanya ya, di medan yang tidak sama. Bedanya lagi dengan yang tidak diferensial, ketika bergerak itu dua roda mendapatkan torsi yang sama. Nah, itu bahayanya ketika berbelok si rider bisa terpanting gitu ya. Nah, kalau yang diferensial ketika berbelok itu salah satu roda bagian dalam itu akan mengimbangi torsi roda paling luar. Itu memberikan efek lebih nyaman dan aman tentunya bagi si rider. Nah, seperti ini diferensialnya. Nah, seperti ini. Kalau misalkan bingung nih dalamnya seperti apa, mungkin teman-teman bisa buka dulu video sebelumnya. Di situ kami main ke Erwin Development, ada diferensial yang bahasanya dibuat tidak dibungkus lah kayak gitu. Jadi bisa tahu pergerakannya seperti apa kayak gitu. Nah, untuk motor Satria ini sendiri, jadi si klien pemilik motor itu dia memang berkebutuhan khusus. Jadi memang dibutuhkan motor yang bisa berdiri sendiri lah tanpa dia harus menurunkan kaki. Nah, yang uniknya lagi nih, ini rencana si Satria bakal dikasih persneling di tangan kiri. Jadi kayak kita naik Vespa. Tapi sayangnya ini belum jadi nih. Rencana habis lebaran baru jadi. Nah, kan pasti penasaran ya, gimana sih kalau jagoan balap seperti Satria ini dibikin jadi roda 3. Biasanya dia aja roda 1 di belakang aja kenceng nih. Apalagi kalau dua roda di belakang. Mendingan kita cobain langsung aja yuk. Seperti kalau kemarin sudah dicontohkan oleh Pak Ruby ketika mencoba motor track yang memang difungsikan untuk teman-teman difabel, saya diminta oleh Pak Ruby untuk mengilustrasikan gimana sih cara naiknya motor teman-teman difabel. Salah satu contohnya ya ini. Jadi ketika kita naik, kaki langsung di atas seperti ini. Nah, ini yang saya rasakan dengan bentuk Satria yang pakai roda 2 belakang ya. Jadi ketika menghadapi jalan bergelombang gini dia agak sedikit goncang. Karena bisa disebut mungkin rangkanya agak rigid ya di bagian belakang. Berbeda dengan Satria yang kondisi normal di mana dua roda saja. Dia kan punya shock, monoshocknya cukup nyaman. Berbeda dengan yang ini agak keras shocknya. Apalagi ketika menghadapi jalan bergelombang kita akan ngerasa badan sedikit tergoyangkan. Tapi ternyata ada enaknya nih ketika motor roda 3. Yang saya rasakan di Satria ini ketika kita masih jalur lurus ya, kita berjalan lurus, ini motor dibikin kenceng, diajak kenceng stabil. Nah, tadi udah lihat kan gimana sih test ride dari
Satria roda 3 ini. Jadi kalau yang saya rasakan ya, dengan adanya roda tambahan atau dibikin roda 3 ini, Satria mungkin nggak bakal selincah Satria dalam kondisi normal. Pertama karena ketika misalkan kondisi jalan berlubang ya, kalau kita nggak bener-bener kuat megang stang, dia gampang nyebutnya nih, mounting kayak gitu. Mounting tuh terlempar seperti itu. Terus untuk naik motor ini sendiri ternyata ada caranya, motor trek seperti ini. Jadi ketika kita mau belok kanan, badan kita justru harus miring ke kiri. Begitu juga sebaliknya. Kalau misalkan kita mau belok kanan, badan kita ikut ke kanan, itu malah bahasanya kita kelempar, ikut tambah si motornya sulit dikendalikan seperti itu. Tapi ada nilai plusnya nih. Yang pertama udah jelas, kalau lampu merah kaki kita nggak usah turun. Lalu yang kedua, ketika jalannya lurus, jalannya stabil, ini motor enak banget diajak ngebut. Tapi hanya lurus aja ya. Tapi ketika jalan udah bergelombang, kita perlu belok sedikit, itu sangat sulit. Apalagi kalau kecepatan tinggi. Yang sebelumnya kan kita udah nyobain nih, ada NMAX sama Vario. Itu ketika saya coba di Matic itu 40 km per jam. Ketika kita mau belok itu udah was-was rasanya, apalagi kalau udah di atas 40 km per jam. Nah, untuk kurang lebih dari motor trek ini, memang ini namanya motor ya, memang motor untuk itu ya, ada keperluan khusus, bukan motor untuk harian ataupun konvensional seperti itu. Ini memang motor yang diciptakan untuk kebutuhan khusus, tapi tidak selalu untuk difabel. Jadi untuk hobi pun juga bisa, karena Pak Rubianto sendiri yang merupakan penggawa dari Erwin Development, dia dulu mainan motor trek ini justru karena dia hobi. Dia hobi main motor roda 3, tapi karena dulu masyarakat responnya kurang, baru di tahun 2006 dia dapat pesanan dari temennya kebetulan kena musibah waktu gempa Jogja itu ya. Jadi dia membutuhkan motor khusus difabel seperti itu. Nah, disitulah Pak Rubi mulai memproduksi motor-motor trek seperti ini. Jadi kalau teman-teman penasaran seperti apa sih rasanya naik motor roda 3, bisa main ke tempatnya Pak Rubianto, yaitu Erwin Development yang berlokasi di Klodran, Kota Solo. Di situ bisa nyobain, dan misalkan ingin membuat pun juga bisa. Pak Erwin juga melayani tidak hanya untuk teman-teman difabel, tapi untuk umum. Misalkan ada teman-teman yang ingin hobi motor roda 3, mau motornya Matic, bebek, ayam jago, ataupun motor batangan, motor cowok seperti itu, juga bisa dibuatkan. Oh iya, satu lagi guys, kalau kamu suka video ini jangan lupa klik tombol like dan jangan lupa subscribe kanal Grit Otomotif. Thank you.